Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin al-hadirat, para ustadz, ustadzah, thalabah, talibat, serta para pemirsa Mathil TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, kesabaran di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antaranya adalah nikmat thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini kita baca dan kita bahas bersama insyaallah sedikit tentang adab yang saya bacakan dari kitab Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau dalam kitab ini Madarijus Salikin, ya. Kalau kitab fikih kalian apa anak-anak? Manhajus Salikin, ya. Kitab kita ini Madarijus Salikin, ya. Beliau membahas tentang tentang manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 1000 halaman lebih
Masya Allah ya. Beliau itu luar biasa. Kalau mengkaji suatu perkara luar biasa. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang beliau tulis. Di antaranya adalah manzilatul adab. Manzilatul adabi. Bismillah. Bismillah. Ini lebih jelas? Ya. Baik. Manzilatul adab. Kata beliau, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul adab. Di antara manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah manzilatul adab. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutkan. Ayat tentang adab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waquduhan nasu wal hijarah. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya dalam menafsirkan ayat ini, addibuhum wa'allimuhum. Addibuhum wa'allimuhum. Bikinlah mereka beradab, ajari mereka adab. Ya, apa? Siapa itu? Diri kalian dan keluarga kalian itu beradablah. Jadikan mereka semua beradab dan ajari mereka dengan ilmu. Jadi ayat ini ayat tentang apa? Adab diantaranya. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau, addibuhum wa'allimuhum. Ini menunjukkan agungnya perkara adab, yang kalau kita mungkin pernah melihat atau mendengar seseorang, masya Allah adabnya baik banget, ya, bagus banget. Kenapa? Sopan, santun, ya, dermawan, apalagi sopan, santun, dermawan, murah, senyum, pemaaf, penyabar, ya. Kemudian kita katakan, masya Allah adabnya baik banget, adabnya bagus banget, padahal dia orang kafir, Maka apakah benar ungkapan tersebut bahwa dia adalah orang yang sangat beradab? Mari kita lihat. Wal adabu salasatu anwa'. Adab itu ada 3 macam. Adabun ma'allahi subhanah. Adabun ma'allahi subhanah. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
wa adabun ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi. Yang kedua apa? Adabun ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lanjutkan wa syar'ihi, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, gak mainan. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Adab kedua apa? Ulangi. Kamu mulai yang ketawa. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Yang ketiga, wa adabun ma'a khalqihi, dan adab kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Ya, adab kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Kalau ditanya nomor 2, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apa bukan makhluk? Jawabnya makhluk tapi khusus, ya, makhluk yang sangat khusus. Ya, diantaranya ditunjukkan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi beliau makhluk tapi khusus banget, sehingga ada adab khusus untuk beliau. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, adab untuk seluruh makhluk. Nah, tadi orang yang adabnya bagus banget, ramah tamah, santun, dermawan, murah senyum, dan seterusnya, tapi kafir. Apakah itu orang yang betul-betul beradab? Jawabnya belum, tidak. Kenapa? Berarti dia baru beradab kepada makhluk secara umum, ya, makhluk secara umum, atau beradab kepada yang ketiga, ya. Adapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya kepada Allah, dia tidak beradab, karena kafir. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu 3 macam adab. Maka mari kita perhatikan diri-diri kita dan keluarga kita semua supaya betul-betul beradab. Pertama kepada Allah, kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, ketiga beradab kepada sesama makhluk. Fal adabu ma'allahi salasatu anwa'. Berikutnya, adab kepada Allah itu ada 3 macam lagi. Berarti tadi 3 macam, sekarang 3 macam lagi. Yang tadi jenis adab secara umum, sekarang adab yang khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fal adabu ma'allahi salasatu anwa'. Adab kepada Allah itu ada 3 macam. Ahaduha siyanatu muamalatihi, menjaga hubungan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga hubungannya, ya, dijaga hubungan kita ini dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala, yakni ayyashubaha binaqisihi, jangan sampai terusakkan oleh kekurangan-kekurangan, jangan sampai terusakkan ya, atau dirusak oleh hal-hal yang menjadikan hubungan kita kepada Allah itu rusak. Dijaga. Misalnya apa? Setelah kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor satu apa caranya? Sholat. Ahsan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan sholat, harus betul-betul dijaga. Yang maklum bagi kita, ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Di antara hal yang menunjukkan hal itu, hal yang menunjukkan keutamaannya adalah diperintahkannya sholat itu di mana? Masya Allah, di atas langit. Ahsan. Nanti dapat hadiah insya Allah ya. Hadiahnya enggak ke bawah tadi. Dicatat Ustaz ya. Itu siapa itu namanya itu? Ahnaf ya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya untuk melaksanakan sholat ya. Perintah tersebut diberikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit. Ya, Nabi bermi'raj. Mi'raj itu apa? Naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, mendapat perintah sholat 5 waktu. Maka itu diantara ya dalil yang menunjukkan akan keutamaan sholat, maka dijaga betul. Dan di sana banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis atau dalil-dalil yang menunjukkan akan pentingnya menjaga sholat, fadilah atau keutamaan menjaga sholat, pahala orang yang sholat, faedah atau manfaat sholat. Di antara manfaat sholat apa? Manfaat sholat belakangnya itu, belakang sendiri siapa itu yang merunduk? Oh Masya Allah, manfaat sholat Ustaz. Sudah kadung ditunjuk apa manfaat sholat? Muhammad ya, Muhammadu. Ahsan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Muhammad Ustaznya nomor 2 dapat hadiah insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dijaga betul sholat. Dengan cara apa? Pertama, jangan lalai dari sholat. Allah mengatakan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mendustakan hari pembalasan adalah diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahu. Orang yang lalai dari sholatnya, yang disuruh sholat itu nanti. Giliran sudah mau habis waktunya dia kerjakan sholat dengan cepat, nah, akhirnya enggak tumakninah. Ya. Adapun kalau khusyuk di dalam sholat, nah ini perkara yang paling berat. Ya, sehingga sebagian ahli tafsir menyatakan apa? Alhamdulillah Allah berfirman,
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Allah tidak berfirman fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim fi salatihim sahun. Ya, kalau tadi alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau celaka orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya, yakni enggak khusyuk salat, celaka semua gitu. Alangkah beratnya khusyuk di dalam salat. Nah, kalau celaka orang yang lalai, yakni enggak khusyuk di dalam salatnya, Masya Allah. Tapi apa? Orang yang lalai dari salatnya, ya, yakni diantaranya menunda-nunda, nanti, maka dijaga salat. Sehingga kalau sudah datang waktunya, segera bersiap-siap diri untuk salat. Dan tentu apa? Kesempurnaannya adalah khusyuk, diantaranya setelah tumak ninah, ya, syarat rukunnya dijaga, syarat sahnya dijaga. Nah, diantaranya ruhnya salat, yaitu khusyuk. Sehingga salat kita bernilai, ada nilainya atau tidak, atau seberapa besar nilainya itu tergantung dari khusyuknya, ya. Maka diusahakan terus sehingga sholatnya pertama yang tumak ninah, yang bagus. Perhatikan sekali anak-anakku ini, perhatikan duduknya yang bagus, gak ada yang ngantuk kalau sholat. Kalau ngantuk sholat gimana caranya? Tidur, keluar wudhu, jangan nekat sholat kok mau jungkel atau apalagi gitu, jangan anak-anak. Ngaku saja kepada Allah, nggak usah malu sama temen, ya. Keluar wudhu yang bagus. Di antara ciri wudhu yang bagus, ya, Nabi mengatakan apa? Wabalir fil istinsyaq illa antakuna shaimah. Sungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Yang dengan menghirup air ke dalam hidung yang sungguh-sungguh, ngantuknya dijamin hilang. Sedot yang sampai sini, ya, sampai ubun-ubun kan, insya Allah ngantuknya hilang. Jangan ada yang apa? Ada enggak yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, komat itu Allah Akbar dengan keadaan ngantuk begitu? Jangan. Ini namanya enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar wudhu yang bagus, sedot yang kuat, istinsyaknya itu, ya, nggak ngantuk-ngantuk sholat. Perhatikan betul ini, nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan, nggak santri, nggak maha santri, ya, semuanya. Sholat adab yang harus betul-betul dijaga, ya. Setelah itu apa? Ya diusahakan khusyuknya, pelajari maknanya, ya, dan seterusnya. Juga tentu muamalah kita, sebentar lagi insya Allah akan datang bulan Ramadan. Kerjakan puasa dengan baik, ya, kerjakan puasa dengan baik, yaitu kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Tentu nggak cukup, tapi juga harus menahan diri dari hal-hal yang akan menggugurkan pahalanya. Dari apa? Wujudnya apa? Maksiat.
yang menghancurkan, menghilangkan ya pahala puasa adalah maksiat. Maka jangan sampai apa? Kita menahan diri dari makan minum padahal halal dan kita butuh, tapi kita siap meninggalkannya padahal halal. Tapi maksiat jalan terus padahal haram. Maksiat haram dikerjakan, makan minum padahal halal dan butuh lagi ditinggalkan, rugi ya. Itu orang yang puasanya hanya dapat apa? Lapar dan dahaga, lapar dan haus. Dan seterusnya dari adab-adab dari bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah itu, kerjakan dengan sebaik mungkin. Asani siyanatu qalbihi, menjaga hatinya. Jaga hati kita ini supaya adab kita kepada Allah bagus, yaitu alla yaltafita ila ghairihi, jangan sampai berpaling kepada selain Allah. Jangan sampai berpaling kepada selain Allah. Jaga hati apa? Jangan sampai berpaling kepada selain Allah. Betul ya? Jangan sampai berpaling kepada selain Allah. Kadang seperti itu ya, kecepatan ngomong atau yang semisalnya anak-anak ya, para ikhwah, ada yang kurang satu kata ya, maka kalau kita mendengar penjelasan begitu ya, husnudzon, insyaallah oh itu maksudnya begini. Kadang seperti itu ya, kita sering mungkin mendengar dari ustadzuna yang ini, ustadzuna yang itu, para asatid kita begitu ya, kadang keceplosan begitu. Jadi menjaga hati supaya tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau berpaling kepada selain Allah? Syirik. Ya. Jangan sampai berbuat syirik. Kalau sekarang ini kalian misalnya, khususnya anak-anak dan juga kita orang tua, anak-anak kita hari ini atau sebentar lagi atau mungkin di pondok yang lain musim ulangan. Wahai orang tua dan anak-anak, gantungkan betul hati kita kepada Allah, sandarkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan orang tua, wah kalau anakku cerdas dijamin misalkan, tidak, gantungkan kepada Allah. Atau kalian yang Masya Allah, para talibat hanya mengandalkan kehebatan diri sendiri, jangan. Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Sandarkan betul ya diri kita kepada Allah, banyak doa. Kalau kalian khususnya para santri ini sedang mengerjakan soal, kok kayak yang tadi sudah saya pelajari ini, apa ini ya? Apa kata Allah? Nah, ini banyak disampaikan oleh para ulama kita. Wazkur rabbaka idza nasit. Sebutlah nama Allah, sebutlah Rabbmu kalau kamu lupa. Ya, ini banyak disampaikan oleh para ulama dengan apa? Tajribah mereka. Ya, ini teruji oleh mereka, para ulama kita. Kalau lupa tentang sesuatu itu, zikir kepada Allah. Jangan, ini tadi kayaknya sudah saya pelajari, apa jawabannya ya? Oh, akhirnya apa? Loh, kok nengok ke bawah? Ada apa di bawah? Ini enggak jujur. Ya? Ini ilmunya enggak akan berkah, walaupun nilainya dapat 100 apa 300. Ya, enggak berkah nilainya. Ya. Tapi apa?
ingat kepada Allah. Astagfirullah. Di antara mereka ada yang menyebut istighfar. Seperti Syekhul Islam misalkan, beristighfar sekian kali, nanti Allah beritahu. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah sekian kali. Sebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Bukan lirik temannya. Jangan, ya. Itu ilmunya enggak berkah nanti. Sedangkan yang dicari ilmu ini yang bermanfaat, yang berkah. Enggak ada yang nyontek-nyontek. Di sini enggak ada yang nyontek sama sekali. Ya kan? Alhamdulillah. Di sini. Di sini enggak ada yang nyontek, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimanapun para santri itu nggak ada yang nyontek-nyontek, ya. Semuanya sandarkan diri kepada Allah, belajar yang sungguh-sungguh, ya. Banyak baca Quran, jangan lupa anak-anak ya, baca Quran itu diantara apa? Tawasul kepada Allah, ya. Banyak baca Quran, karena orang yang membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, Allah akan permudah urusannya, di antara manfaatnya, ya. Jadi jangan karena pelajarannya apa, besok MTK sama bahasa Inggris misalnya, ya, nggak kenal lagi baca Quran. Jangan begitu. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran dulu, jangan lupa baca Qurannya. Hanya matematika ini susah banget sehingga belajar sungguh, enggak. Semuanya mudah kalau Allah mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matematika mudah. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Mudah toh? Nah, begitu. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Inggris juga mudah. Apalagi bahasa Arab, ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Orang tua juga seperti itu hendaknya, betul-betul bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua hal, ya, beristighosa, beristi'adzah, meminta kesehatan, meminta rezeki, meminta ini dan itu, jangan sampai berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, yang ketiga, siyanatu qalbihi, menjaga hatinya. Menjaga hatinya yakni anta ta'allaqa bima yumqituka alaih. Jangan sampai menjaga apa? Yang ketiga belum diterjemahkan. Siyanatu iradatihi. Siyanatu iradatihi, menjaga keinginan hamba itu, keinginannya, menjaga keinginannya, yaitu jangan sampai keinginan kita ini mendatangkan murka Allah kepada kita. Jangan sampai keinginan kita ini mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Apa itu? Keinginan apa yang mendatangkan murka Allah? Maksiat. Ya, keinginan kita yang mendatangkan murka Allah adalah maksiat. Berarti apa? Jaga betul diri kita dari maksiat. Jaga betul diri kita dari maksiat. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Yang kita harus ingat betul bahwa kemaksiatan itu tidak lain adalah tipu daya syaitan sang penipu. Tipu daya syaitan sang penipu. Contohnya siapa? Yang sudah betul-betul tertipu oleh syaitan. Bapak dan ibunda kita semua, yaitu Adam dan Hawa. Ya,
yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tempat di surga ya dengan segala kenikmatannya dan mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kamu dekat-dekat, jangan kamu berdua dekat-dekat dengan pohon ini. Dan ketahuilah bahwa syaitan itu iblis musuhmu yang nyata. Tapi ternyata apa? Datanglah iblis membisikkan dalam banyak ayat ya. Allah ceritakan tentang bagaimana kedua orang tua kita semua, yaitu Adam dan Hawa ini tertipu oleh iblis. Tapi mereka berdua ketika tertipu sadar langsung tobat. Qala, mereka berdua berkata, madza qala? Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua langsung tobat. Beda dengan anak cucunya yang kadang-kadang sudah jelas dosa nggak mau tobat. Ya, tapi hendaknya apa? Contoh bapak dan ibundanya kalau salah itu. Yang Nabi mengatakan kullu bani adama khata'. Setiap bani Adam itu banyak salah, banyak dosa. Tapi ada solusi. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Ya, kedua bapak dan ibunda kita yaitu Adam dan Hawa tertipu oleh iblis, tapi mereka berdua langsung ingat kepada Allah, menyadari diri, lalu bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukur ya, saya ingin begini, ini dimurkai Allah apa enggak ya? Oh, saya ingin begini, ini dilarang Allah apa enggak ya? Saya senang itu dimurkai Allah apa enggak ya? Itu penjagaan diri kita sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sungguh semua tipu daya, semua maksiat, semua godaan syaitan itu betul-betul hanya penipuan murni. Ya, yang diantara contohnya apa? Tadi ya, dia menipu kedua bapak dan ibunda kita. Yang Allah melarang buah atau makan buah di surga, malah dia ngomong apa kata iblis? Qala fawaswasalahuma syaitan. Maka apa? Iblis memberi was-was kepada keduanya. Dia mengatakan apa? Ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, bukan Adam itu loh ya, Adam manusia pertama. Maukah aku tunjukkan kepadamu syajaratil khuldi, pohon khuldi, pohon khuldi, yakni kalau kamu makan itu kekal kamu nanti dan kerajaan yang nggak akan sirna. Mau nggak? Dalam ayat yang lain dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada Adam dan Hawa, aku ini betul-betul pemberi nasihat kepadamu berdua. Kalau mau ya nggak maksa, seolah begitu. Nipu. Ternyata nipu. Kata Allah, fa'akala minha, maka kedua ibu dan bapak kita itu makan. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Makan, akhirnya apa? Auratnya terbuka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada keduanya, alam aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ya,
Bukankah aku tadi sudah ngomong jangan dekat-dekat ini, dan aku sudah berkata kepada kalian syaitan itu musuhmu yang nyata, maka kita jangan tertipu. Walaupun kata Nabi SAW, kullu bani adama khata', tapi ada solusi, maka ambil solusi ini. Kalau tergelincir, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adab yang baik, jangan terus-terusan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun adab yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Membenarkan kabarnya, mencintainya, menerima syariatnya dengan sepenuh hati, ya. Banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnahnya, memperjuangkannya, ya, mempelajari dan memperjuangkannya. Seperti misalkan di awal-awal surah Al-Hujurat, di awal-awal surah Al-Hujurat. Adapun adab kepada sesama makhluk secara umum apa? Secara umum adalah mendermakan apa yang bisa kita dermakan, menahan diri dari mengganggu mereka, jangan ganggu, ya, dan murah senyum kepada orang tua. Murah senyum, dulu pernah kita bahas, orang tua ada berapa? Dua, ya, orang tua jasad dan roh, ya. Orang tua yang menjadi sebab lahirnya kita, yaitu bapak ibu, ayah bunda. Kemudian orang tua yang mengajari kita ilmu, yaitu guru. Murah senyum kepada semua orang tua, apakah bapak ibu, ayah bunda, atau bapak dan ibu guru. Murah senyum, tutur katanya yang bagus, banyak mendoakan, bukan menjelek-jelekkan atau tidak menjelek-jelekkan mereka, ya. Kalau mereka salah, apa, ditutupi bukan disebarkan, dan seterusnya. Tidak membantahnya, yang sudah maklum bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para penuntut ilmu, baik santri ataupun mahasantri, ya, para penuntut ilmu yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.